Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan video dari dua orang mu'alaf. Ya, kita akan mendengarkan pernyataan yang disampaikan di dalam video tersebut dan kita juga akan menjelaskan ayat Alkitab yang dikutip dan statement yang keliru yang disampaikan oleh dua orang mu'alaf ini. Mari kita dengarkan video berikut ini. Ada satu ayat loh yang menyatakan bahwa Yesus itu gak maha tahu. Matius 26 ayat 39. Ketika dia melangkah maju sedikit, kemudian sujud dan berdoa, ya kan? Ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu dariku, jika sekiranya mungkin. Itu menunjukkan suatu ketidaktahuan ya. Nah, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah. Ya udahlah, itu masa lalu itu ya kan. Ya, itu adalah cuplikan video pertama dari seorang mu'alaf ya. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak maha tahu dan dia kutip ayat Alkitab sebagai dasar pernyataan yang dia sampaikan. Karena ada kalimat dari Yesus, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Beginilah kualitas seorang mu'alaf yang sembarangan saja mengutip ayat Alkitab ya. Mari kita baca ayatnya. Maka ia maju sedikit. Ia di sini adalah Yesus. Ini tentu konteksnya Yesus di Taman Getsemani teman-teman ya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Nah, menurut mu'alaf ini, karena ada pernyataan dari Yesus mengatakan jikalau sekiranya mungkin, itu berarti Yesus tidak maha tahu. Padahal ini adalah pernyataan Yesus pada waktu di Taman Getsemani ketika dia berdoa ya. Kalau teman-teman baca secara utuh, di situ Yesus berdoa di Taman Getsemani ya. Ayat ini sebetulnya tidak menjelaskan atau tidak memberikan makna bahwa Yesus itu tidak tahu apa-apa. Tetapi Yesus sedang berdoa, dikatakan maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini Yesus berdoa supaya sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi diakhiri dengan bukan kehendakku, tetapi kehendakmu saja. Ya. Jadi cawan itu apa sebetulnya? Cawan itu adalah murka Allah. Manusia ketika jatuh dalam dosa, hubungannya dengan Allah itu rusak sehingga manusia menjadi seteru dengan Allah. Jadi manusia yang harusnya dimurkai, tetapi karena kasihnya kepada dunia, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Jadi cawan ini bicara soal murka Allah. Jadi Yesus akan menerima murka yang sangat mengerikan karena dia harus melewati proses itu sampai mati di kayu salib. Nah, itulah sebabnya dia berdoa di Taman Getsemani, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, biar kehendakmu saja yang terjadi. Itu maksud dari teks ini. Pasti mu'alaf ini nggak ngerti arti cawan yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berdoa. Jadi apa yang disampaikan mu'alaf itu tidak benar ya. Ini tidak menunjukkan bahwa Yesus tidak tahu apa-apa. Saya kasih ayat Alkitab untuk mu'alaf ini ya, dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-13. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi ayat ini cocok untuk mu'alaf ini. Karena pada waktu dia menjadi orang Kristen, dia tidak mengerti sama sekali firman Tuhan. Bisa jadi karena dia tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah beribadah, bahkan tidak pernah belajar PA atau ikut dalam pemuridan untuk mengerti Alkitab sesungguhnya. Karena kan di dalam Alkitab ada banyak metode-metode yang dipakai untuk mengerti firman Tuhan. Karena pernyataan-pernyataan Yesus misalnya, ada banyak perumpamaan, metafora yang digambarkan, dan itu perlu penjelasan. Nah, mu'alaf tadi nampak sekali tidak mengerti. Nah, ayat ini cocok untuk dia. Kita lanjut ya. Aku bilang gini sama temen aku nih, Yesus tuh Tuhan. Jadi kalau lu Tuhan lu tuh nggak kelihatan, kalau gue kelihatan. Kalau Yesus Tuhan, lu bisa bilang Yesus Tuhan tuh kenapa? Karena dia kan nggak punya bapak, langsung jreng ada gitu. Terus temen gue bilang gini,
Lah berarti Nabi Adam juga Tuhan dong. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Iya. Logikanya ya. Iya, logika. Iya juga ya. Ya, itulah cuplikan video yang kedua dari seorang mu'alaf ini. Ya, jadi persoalannya adalah mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Dan ketika dia mencari ketuhanan dengan bertanya kepada temannya, dia mendapat jawaban bahwa Yesus itu Tuhan karena dia tidak punya bapa. Lalu disampaikanlah logika. Oh, kalau begitu Adam juga tidak punya bapa dan ibu. Berarti dia juga Tuhan dong. Lucu memang para mu'alaf ini, karena memang tidak mengerti kitab suci dan tidak memahami ajaran kekristenan secara utuh. Sekarang saya bantu, saya ajak Anda membaca di dalam Roma pasal yang ke-5. Saya baca ayat yang ke-12 dulu ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi penggambaran akan Adam dan Kristus itu kita harus menariknya dalam konteks dosa dan juga keselamatan. Jadi karena satu orang di sini adalah Adam, maka semua orang itu jadi rusak atau berdosa. Ayat 18, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi karena satu orang maka ada penghukuman, dan oleh satu orang pula maka ada kebenaran. Ya, ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi karena ketidaktaatan Adam, maka semua orang berdosa. Tetapi kita bersyukur karena ada Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Ketika Kristus datang sebagai orang yang benar, Allah yang menjadi manusia, maka di dalam ketaatan itulah manusia yang sudah jatuh dalam dosa karena ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib, maka kita yang harusnya dihukum mati tidak dihukum mati karena Kristus menggantikan kita. Karena ketaatan satu orang, Yesus Kristus, maka orang yang harus dihukum mati itu diselamatkan. Dan itu adalah tipologi ketika Adam disandingkan dengan Kristus. Jadi kalau Anda mengatakan ketuhanan Yesus itu ditentukan karena dia tidak punya bapa dan ibu, bukan itu ya. Seharusnya Anda melihat jauh lebih daripada itu. Karena manusia pertama sudah jatuh dalam dosa dan semua orang telah berbuat dosa dan hukuman dosa adalah maut, maka Kristus menggantikan kita supaya saya dan saudara tidak dihukum. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Itu kata Alkitab. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan Yesus supaya engkau diselamatkan. Tuhan berkati kita semua. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Shalom.